Assalamualaikum anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar bersama kembali. Kita akan mengulas masih di tema 1, subtema 1, namun pada pembelajaran yang kedua. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita niatkan hati kita bahwa belajar hari ini adalah sebagai bentuk ibadah. Karena dengan meniatkan apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah, insya Allah akan memudahkan belajar kita pada kali ini. Baik, pada pertemuan yang lalu, pada pembelajaran 1, kita telah mempelajari sedikit tentang bunyi. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali apa itu bunyi. Bunyi itu bisa kita dengar karena adanya benda yang bergetar. Contohnya adalah ketika kita berbicara. Orang lain bisa mendengar suara kita. Bagaimana orang lain bisa mendengar suara kita? Di dalam tubuh kita, di dalam tenggorokan kita terdapat yang namanya pita suara. Nah, pita suara ini ketika kita berbicara, pita suara ini akan bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana orang lain bisa mendengar bahwa suara kita seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bunyi itu merambat melalui 3 media. Yang pertama adalah benda gas, yaitu udara, benda padat, dan benda cair. Nah, demikian pula ketika kita berbicara, suara kita, bunyi yang kita hasilkan itu merambat melalui udara sebagai benda gas, sehingga orang lain bisa mendengar suara kita. Contoh lain, benda yang menghasilkan suara atau bunyi adalah alat musik. Salah satunya adalah gitar. Gitar memiliki senar, di mana senar tersebut ketika kita petik akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Ada lagi contoh alat musik yang lain yaitu drum. Drum bisa menghasilkan bunyi ketika kita pukul. Nah, ketika kita memukul drum maka akan terjadi getaran sehingga bunyi bisa muncul dan bisa kita dengarkan setelah melalui atau merambat melalui udara. Nah, kalau kita berbicara tentang alat musik, kita perhatikan bentuk drum. Permukaannya adalah berbentuk lingkaran. Kemudian piano, permukaannya berbentuk persegi panjang. Tahukah kalian kalau bangun datar tersebut bisa kita jadikan sebagai hasil karya seni yang menarik? Mau tahu? Ya, bentuk bangun datar jika kita susun sedemikian rupa dengan warna-warni yang indah, maka akan menjadi sebuah karya. Nah, karya tersebut salah satunya adalah tanggram. Tanggram adalah sebuah hasil karya seni yang dihasilkan dengan menyusun 7. Diperhatikan, 7 bentuk bangun datar, tidak lebih dan tidak kurang. Hasil karya seni berupa tanggram itu bisa kalian bentuk bangun datar tersebut menyerupai manusia, menyerupai benda, ataupun kalian bentuk dengan kreasi kalian sendiri. Nah, ketika kalian menyusun tanggram, pastikan bahwa kalian menyusun dengan tepat dalam artian komposisi warna dan bentuknya diusahakan menjadi semenarik mungkin. Nah, seperti halnya bangun datar yang bermacam-macam tadi, bangsa Indonesia itu adalah sebuah bangsa dengan keberagaman yang sangat luar biasa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, banyak sekali suku, bahasa yang digunakan, dan seharusnya kita bersyukur ketika kita memiliki semuanya tersebut. Karena keberagaman itu terbingkai dalam satu persatuan dan kesatuan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Nah, tugas kita adalah menjaga persatuan tersebut dengan cara menghargai segala perbedaan dan tidak memaksakan kehendak kita sehingga kita menjadi bangsa yang kuat. Salah satu kekayaan atau keragaman yang kita miliki termasuk juga makanan daerah atau makanan khas. Nah, mungkin kalian pernah mendengar pempek,
soto, kerak telur, atau yang lainnya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.